funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ewilia Arlia Afrida. Saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi makro, yaitu pengangguran. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Di Indonesia, angka pengangguran makin meningkat. Masalah pengangguran memang tidak mudah. Pemerintah harus mengikut sertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pengangguran terselubung. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Kedua, setengah menganggur. Tenaga kerja yang kurang dari 35 jam per minggu. 3. Pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional. Sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Pengangguran disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman. Keadaan di mana orang yang menganggur disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima, pengangguran siklikal. Pengangguran menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga pemerintah tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus. Pengangguran diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, karena sedikitnya lapangan kerja yang menampung para pekerja, banyaknya para pencari kerja tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana pekerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu atau mencari informasi tentang suatu perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan kerja. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Yang keenam, budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran. Yang pertama, dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkat jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup akan terus berjalan. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang ketiga, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan menimbulkan depresi. Yang keempat, dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대에겐 하지 않게 기억에 남을 수 있다면 좋겠어요.